Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai langsung saja. Materi hari ini kita membahas tentang metode harga pokok proses. Kalau sebelum UTS kita membahas tentang perhitungan metode harga pokok berdasarkan pesanan. Nah, untuk hari ini materi setelah UTS kita membahas tentang metode harga pokok proses. Yang akan dibahas di materi harga pokok proses yang pertama adalah konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari informasi yang berhubungan dengan harga pokok proses. Kemudian tentang metode harga pokok proses. Kemudian jika terjadi produk yang hilang, rusak, dan cacat, pengaruhnya seperti apa dalam metode harga pokok proses. Kemudian pengaruh penambahan dari biaya bahan baku terhadap penambahan unit yang diproduksi, kemudian membahas pengaruh penggunaan metode persediaan akhir dalam perhitungan unit ekuivalen. Nah, kita pada harga pokok proses ini kita nanti akan menghitung unit ekuivalen. Yang pertama, definisi dari metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Jadi, harga pokok proses ini digunakan untuk produksi massal, bukan berdasarkan pesanan. Kemudian, biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya karakter dari metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan itu merupakan produk standar. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Karena produksi massal berarti jumlah unit yang dihasilkan harus sama. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya untuk proses, misalkan pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, itu mereka memproduksi secara massal ya, dan jenisnya sama. Nah, makanya pengumpulan biayanya itu menggunakan metode harga pokok proses. Kemudian selanjutnya perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Ya, yang pertama dari segi pengumpulan biaya produksi, kalau harga pokok pesanan itu berdasarkan pengumpulan biayanya berdasarkan setiap pesanan. Tapi kalau harga pokok proses, pengumpulan biaya produksinya itu adalah menurut per departemen, per periode akuntansi. Jadi harga pokok proses nanti dibagi beberapa departemen produksi. Nah, pengumpulan biayanya juga per departemen. Kemudian yang kedua, dari segi perhitungan harga pokok persatuan. Jika harga pokok pesanan, perhitungan harga pokok persatuannya adalah total biaya pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Nah, itu kalau pesanan. Kalau proses,
Cara menghitungnya harga pokok persatuan adalah total biaya per periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan berdasarkan periode tertentu. Kemudian yang ketiga, dari segi penggolongan biaya produksi, untuk harga pokok pesanan dibagi menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ya. Biaya produksi langsung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung itu biaya bahan penolong dan BOP. Sedangkan untuk harga pokok proses itu penggolongan biaya produksinya tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung, ya, tidak perlu biaya penggolongan biaya langsung dan tidak langsung. Dan BOP-nya, ya, BOP ditetapkan, ya, BOP ditetapkan dibagi dengan jumlah produk dalam satu periode akuntansi. Nah, ini BOP-nya, ini BOP yang ditetapkan atau ditentukan di muka dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat, unsur biaya overhead pabrik. Ya. Jika harga pokok pesanan, BOP-nya itu terdiri dari bahan penolong, bahan tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lainnya, dan biaya yang ditetapkan di muka. Tapi kalau harga pokok proses, BOP itu BOP-nya itu adalah BOP selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dan BOP yang dibebankan sesungguhnya yang terjadi pada periode akuntansi. Jadi yang termasuk biaya overhead pabrik untuk metode harga pokok proses adalah yang dimasukkan adalah BOP yang sesungguhnya terjadi. Ya. Kemudian arus produk pada harga pokok proses. Jadi produk yang dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. Ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, arus produk berurutan. Yang kedua adalah arus produk sejajar. Yang ketiga adalah arus produk selektif. Nah, ini adalah 3 bentuk arus produk pada metode harga pokok proses. Untuk yang pertama, aliran produk secara berurutan. Jadi, Departemen 1, kemudian setelah Departemen 1, Departemen 2, kemudian setelah Departemen 2, Departemen 3. Nah, ini aliran produknya berurutan. Dari, misalkan dari Departemen Pemotongan, ya, dari Departemen Pemotongan, kemudian lanjut ke Departemen Tenun, ya, lanjut lagi ke Departemen Printing. Nah, ini prosesnya itu proses yang berurutan. Ya. Prosesnya proses yang berurutan. Ini ada yang dinamakan aliran produk secara berurutan. Kemudian yang kedua, aliran produk secara paralel atau tidak berurutan, ya. Jadi bisa di paralel aliran produknya. Misalkan dari Departemen Pemotongan ke Departemen Peleburan, atau diparalel lagi dari Departemen Pengampelasan ke Departemen Peleburan. Nah, ini kan yang dimaksud aliran produk secara paralel adalah tidak hanya dari satu aliran saja, tetapi ada di cabang, ya, ada cabangnya. Bisa dari pemotongan langsung ke peleburan, bisa dari pengampelasan ke peleburan. Ya. Jadi prosesnya tidak berurutan. Kemudian selanjutnya, aliran produk secara selektif. Ya. Aliran produk secara selektif, jadi aliran produknya itu tidak berurutan dan bersifat
selektif ya, bersifat selektif. Misalkan ini dari departemen tenun bisa langsung ke departemen pengepakan, atau bisa juga dari departemen langsung ke departemen painting, departemen langsung ke departemen penjahitan, kemudian baru ke departemen pengepakan dan kemudian produk selesai gitu ya. Jadi hampir sama dengan aliran produk yang paralel ya. Ya. Ini hampir sama ya. Tapi ini gabungan antara paralel dan urutan. Jadi tetap urut gitu ya dari sini. Tetapi ini pada proses yang kedua ini ada aliran produk secara paralel. Nah, ini merupakan campuran dari aliran produk paralel dan secara urutan. Kemudian selanjutnya manfaat informasi dari harga pokok proses. Yang pertama adalah menentukan harga jual produk ya. Yang kemudian yang kedua adalah memantau dari realisasi biaya produksi, mengendalikan ya untuk pengendalian biaya produksi. Kemudian yang ketiga untuk menghitung laba dan rugi secara periodik. Dan yang keempat adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang nanti akan disajikan dalam neraca. Ini merupakan manfaat dari informasi harga pokok proses. Kemudian selanjutnya, cara menentukan harga jual produk. Nah, kita harus untuk menentukan harga jual produk harus menentukan taksiran biaya produksinya dulu ya. Taksiran biaya produksi itu diperoleh dari taksiran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Kemudian jika sudah diketahui taksiran biaya produksinya, ditambah taksiran biaya yang bersifat non produksi seperti biaya administrasi, biaya pemasaran itu masuk biaya non produksi. Nah, kemudian setelah itu diketahui taksiran total biayanya. Setelah diketahui taksiran total biayanya, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Ya. Dibagi jumlah produk yang dihasilkan pada saat itu. Pada saat itu jumlah produk yang dihasilkan berapa, nah itu dibagi. Nah kemudian diperoleh taksiran harga pokok produk per satuan. Ya. Taksiran harga pokok produk persatuan ditambah dengan laba per unitnya berapa ya yang diinginkan. Nah, itu merupakan taksiran harga jual per unit yang nantinya dibebankan kepada pembeli. Manfaat yang kedua yaitu memantau realisasi biaya. Jadi, manajemen itu memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan ya, dalam pelaksanaan rencana produksi dan ketika rencana jangka waktu tersebut telah diputuskan. Nah, ini adalah yang digunakan manajemen untuk pengambilan keputusannya, informasi biayanya. Kemudian akuntansi biaya itu digunakan untuk mengumpulkan informasi ya tersebut, informasi tentang biaya produksi tersebut ya. Apakah total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan atau rencana atau anggarannya apakah sesuai atau tidak gitu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk realisasi biaya ya, realisasi biaya atau biaya yang sesungguhnya ya, itu menghitungnya ya seperti sama dengan yang dibahas oleh harga pokok pesanan ya. Biaya produksi yang sesungguhnya ditambah dengan biaya tenaga kerja yang sesungguhnya ditambah biaya BOP yang sesungguhnya. Nah, itu merupakan total biaya produksi yang sesungguhnya bulan X, bulan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi secara periodik. Ya.
Jadi, informasi biaya produksi yang telah dihasilkan itu digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu itu menghasilkan laba atau rugi, ya, sebagai dasar untuk perhitungan laba atau rugi. Nah, kemudian laba atau rugi itu digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi, ya. Kemudian metode harga pokok proses ini digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi tentang biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu yang nantinya guna menghasilkan laba atau rugi tiap periode. Rumusnya, ya, untuk menghitung laba, hasil penjualan, ya, cara menghitungnya hasil jual persatuan dikalikan dengan produk jumlah unit yang dijual, kemudian persediaan barang jadi awal, ya, persediaan barang jadi awal, kemudian persediaan barang dalam proses awal, kemudian seluruh total biaya produksi yang sesungguhnya ditambah, ya, menjadi total biaya produksi. Total biaya produksi ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal dikurangkan dengan persediaan produk dalam proses akhir. Nah, itu hasilnya harga pokok produksi. Harga pokok produksi ditambah dengan persediaan produk jadi awal, itu merupakan harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Harga pokok produk yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir, ya, menjadi harga pokok produk yang dijual. Penjualan dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual, nah itu merupakan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban-beban, ya, dikurangi dengan beban-beban menjadi laba bersih sebelum pajak, ya. Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak, ya, yang disetorkan ke kas negara menjadi laba bersih setelah pajak. Ya. Selanjutnya, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ya, jadi laporan keuangan itu merupakan pertanggungjawaban, ya, laporan pertanggungjawaban manajer. Nah, dalam neraca itu harus ada harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok yang ada pada tanggal neraca yang masih dalam proses, sehingga perlu ada catatan biaya produksinya per periode. Nah, kemudian catatan biaya produksi untuk tiap periode itu berguna bagi manajer untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual dan produk yang masih dalam proses. Selanjutnya, akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, pada perusahaan manufaktur, proses produksi itu bisa berlangsung melalui beberapa departemen. Jadi, biaya yang dikumpulkan jadi akuntansi biayanya itu adalah biaya yang dikumpulkan pada masing-masing departemen. Nah, misalkan pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari departemen 1 itu akan menjadi bahan baku atau input departemen 2, ya. Dan produk selesai di departemen 2 itu adalah menjadi barang selesai yang siap dijual. Ini misalkan hanya ada 2 departemen, ya. Jadi departemen 1 produk selesai yang ada di departemen 1 itu akan menjadi bahan baku input departemen 2
dan sekaligus menjadi produk selesai. Ya. Kemudian jurnalnya, misalkan ada beberapa departemen. Misalkan ini contohnya adalah ada departemen pengeringan. Jadi untuk biaya, mencatat biaya yang terjadi di per departemen, contohnya ada departemen pengeringan, berarti jurnalnya debit barang dalam proses departemen pengeringan, kreditnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik departemen pengeringan. Nah, kemudian untuk barang selesai yang ada di departemen pengeringan, ya, itu nanti akan ditransfer ke departemen penggilingan. Berarti bahan baku, bahan yang selesai atau barang yang sudah selesai di departemen pengeringan itu merupakan bahan baku atau input departemen penggilingan atau departemen yang selanjutnya, ya. Jurnal setelah barang selesai di departemen pengeringan, jurnalnya barang dalam proses departemen penggilingan, barang dalam proses kredit, barang dalam proses departemen pengeringan, ya. Jadi barang dalam proses, karena sudah selesai di penggilingan, berarti barang dalam proses departemen penggilingan debit, kreditnya barang dalam proses departemen pengeringan. Kemudian untuk mencatat biaya yang terjadi di departemen penggilingan, jurnalnya barang dalam proses departemen penggilingan debit, kreditnya tenaga kerja langsung, dan POP departemen penggilingan. Nah, ini adalah untuk mencatat biaya yang terjadi di departemen penggilingan. Nah, misalkan barang di departemen penggilingan itu telah selesai dan ditransfer ke departemen pengepakan. Maka jurnalnya barang dalam proses departemen pengepakan, barang selesai di debit, kemudian barang dalam proses departemen penggilingan kredit, ya. Ini adalah jurnal barang selesai di departemen penggilingan. Kemudian biaya yang terjadi di departemen pengepakan, jurnalnya barang dalam proses departemen pengepakan debit, kreditnya biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik departemen pengepakan. Selanjutnya, jika barang sudah selesai di departemen pengepakan, maka siap ditransfer dari pengepakan ke gudang, ya. Maka jurnalnya, karena sudah departemen terakhir atau departemen gudang, artinya barangnya sudah jadi, ya, jadi barang jadi, berarti jurnalnya debit barang jadi, kreditnya barang dalam proses departemen pengepakan. Kemudian barang yang belum selesai di departemen pengepakan, itu nanti jurnalnya persediaan barang dalam proses debit, kreditnya barang dalam proses departemen pengepakan. Selanjutnya, laporan biaya produksi. Pengertiannya, laporan biaya produksi itu merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga merupakan dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari satu departemen ke departemen yang lainnya, ya, atau ke persediaan barang jadi. Nah, ini merupakan pengertian laporan biaya produksi. Isinya, isi biaya produksi itu menyajikan yang pertama biaya total dan biaya per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen, kemudian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen bersangkutan, kemudian biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir, ya, dan biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau yang ke persediaan barang jadi.
Nah, isi dari laporan biaya produksi itu ada 3, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memuat data kuantitas, yang kedua adalah memuat jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian adalah memuat pertanggungjawaban biaya. Nah, yang dimaksud dengan data kuantitas adalah menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produknya. Intinya adalah jumlah unit yang produk, ya, jumlah unit produk yang diproses dan jumlah produk selesainya. Itu ada data kuantitas. Nah, kemudian data yang dinyatakan dalam unit produk biasanya adalah misalkan dalam satuan unit atau buah, bisa liter, bisa kilogram. Nah, biaya yang harus dipertanggungjawabkan menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Kemudian jumlah yang tersebut, jumlah akumulasi tersebut harus diakumulasikan, harus ditanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Nah, jenis biaya yang diakumulasikan di departemen itu hanya atas biaya produksi yang ditambahkan dalam atau oleh departemen tersebut. Selanjutnya untuk unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu adalah banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead biaya produk dalam satu periode. Rumusnya untuk menghitung unit ekuivalen adalah unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikalikan persentase penyesuaian atau persentase yang produk yang selesai. Jadi unit ekuivalen itu caranya menghitung unit yang selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali persentase yang selesai. Nah, kemudian selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya ini menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan yang ada di laporan biaya produksi. Contohnya, nah ini adalah contoh laporan biaya produksi. Jadi memuat data kuantitas, ya, data produksi atau data kuantitas produksi. Kemudian biaya, perhitungan biayanya. Kemudian perhitungan harga pokok produknya, ya, baik produk jadi maupun produk dalam proses. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi tidak ada produk dalam proses awal. Yang pertama, itu perusahaan yang produknya itu diolah melalui satu departemen. Yang kedua, perusahaan yang produknya itu diolah lebih dari satu departemen. Kemudian pengaruh terjadinya jika produk itu hilang terhadap proses perhitungan harga pokok produksi persatuannya, ya, jika asumsinya bahwa produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Nah, ini kita akan contohkan satu-satu. Nah, masing-masing ini nanti kita akan ada contoh soalnya. Yang pertama, misalkan. Yang pertama yaitu menghitung metode harga pokok
proses produk hanya melalui satu departemen. Asumsinya bahwa tidak ada barang dalam proses awal. Ya. Contoh soalnya, PT Risari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7,5 juta, biaya tenaga kerja 11.250.000 dan total biaya overhead pabrik ada 16.125.000. Total semuanya adalah 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan, barang jadinya 2.000, barang dalam prosesnya adalah 100% bahan baku, biaya bahan baku dan bahan penolong, 50% biaya tenaga kerja dan 30% BOP itu adalah 500 kilo. Ini adalah persentase penyelesaiannya. Nah, berarti laporan biaya produksinya, data produksi dulu dimasukkan. Ya. Yang dimasukkan adalah barang jadinya kan 2.000 ditambah dengan barang dalam proses 500. Berarti masuk semua adalah 2.500 yang dimasukkan dalam proses ya. Terdiri dari produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 dan produk dalam proses akhir 500. Berarti jumlah produk yang dihasilkan adalah 2.500. Kemudian menghitung biaya yang dibebankan terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan BOP. Total biaya yang dimasukkan. Setelah itu adalah kita mencari unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya berarti tadi rumusnya adalah unit ekuivalen produk yang selesai, unit yang selesai dikalikan dengan persentase penyelesaian, persentase penyelesaian dikalikan dengan unit dalam proses akhir. Jadi unit selesai ditambah dengan unit dalam proses akhir dikalikan dengan persentase penyelesaian. Berarti untuk biaya bahan baku persentase penyelesaiannya 100%. Ya, ini 100%. 100% berarti 2.000 ya, 2.500 ya, karena 100% unit yang selesainya 2.500 dikalikan unit dalam prosesnya dikalikan 100. Berarti ini kalau dihitung berarti ya 2.500 dikali 100% ya. 500 kali 100% unit yang selesai. Unit yang selesai ya kan? Dikali unit yang selesai. Kemudian biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong itu dilihat biaya bahan penolong biaya bahan penolongnya, ini adalah 100% juga. Berarti ya sama. Ya, sama 100%. Sama dengan biaya bahan baku. Kemudian untuk biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya tenaga kerja ini berapa? 50%. BOP-nya 30%. Berarti caranya ya, unit produk yang selesai ya ini ya 2.000, unit produknya selesai 2.000 ditambah dengan unit dalam prosesnya 500 dikalikan 50%-nya ya 2.250. BOP sama 30% berarti unit yang selesai 2.000 ditambahkan dengan unit dalam prosesnya 500 dikalikan persentase penyelesaiannya 30%. Ya. Ini adalah cara mencari unit penyelesaian, unit ekuivalen. Ya. Kalau sudah masuk sini, ya,
Berarti tinggal dibagi, total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, ini adalah diperoleh harga pokok per unitnya. Nah. Kemudian untuk perhitungan biayanya, ya caranya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 2.000 dikalikan dengan harga pokok per unitnya, ya harga pokok per unitnya, ya dikalikan harga pokok per unitnya 17,5. Kemudian dicari harga pokok produk dalam proses akhir. Berarti dalam proses tadi kan 500, berarti presentasi penyelesaian dikalikan dengan unit dalam prosesnya dikalikan dengan unit selesai. Ya. Ya. Berarti maaf, presentasi penyelesaian ya dikalikan dengan unit produk dalam proses akhir dikalikan dengan harga pokok per unitnya untuk biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan BUP. Sesuai dengan, nah ini ya 2.000, 3.000, 5.000, 7,5. Ini dikali ya diperoleh total biayanya 4.875. Harga produk jadi ya, harga pokok produk jadi ditambah dengan total harga pokok produk dalam proses akhir, berarti biaya produksinya 39.875. Nah, kalau dimasukkan di laporan biaya produksi, nah ini ya, seperti ini. Data produksinya dimasukkan, yang dimasukkan dalam proses 2.500, produk jadi transfer ke gudang 2.000, produk dalam prosesnya 500, berarti produk yang dihasilkan 2.500. Nah, kemudian biaya dibebankan tadi masuk sini ya, masuk sini, kemudian ini adalah total per unitnya atau total per kilonya. Nah, kemudian perhitungan biayanya berarti untuk harga pokok produk jadi yang transfer ke gudang, ya, produk jadinya yang transfer ke gudang 2.000 dikalikan dengan jumlah perhitungan biayanya 17,5. 35 juta, kemudian dicari harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Tadi sudah dihitung ya 4.875, berarti jumlah produksi yang dibebankan adalah 39.875. Jumlah ini harus sama dengan perhitungan ini ya, perhitungan biayanya. Ini harus sama. Kemudian selanjutnya jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama pencatatan pemakaian bahan baku. Jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku, debit kreditnya persediaan bahan baku. Nah, 5 jutanya untuk pemakaian bahan baku yang di jurnal ini adalah, nah yang ini biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ini yang di jurnal. Kemudian biaya pencatatan pemakaian bahan penolong, jurnalnya bahan dalam proses, biaya bahan penolong, kreditnya persediaan bahan penolong. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja ya, jurnalnya bahan dalam proses, biaya tenaga kerja, kreditnya gaji dan upah. Pencatatan BUP, jurnalnya barang dalam proses BUP, kreditnya rekening yang dikredit. Ya. Kemudian untuk mencatat produk selesai, jurnalnya persediaan produk jadi, ya, produk jadinya, persediaan produk jadinya 35 juta ya, sesuai dengan laporan biayanya. Debit ya, 35 juta, kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, bahan dalam proses biaya bahan penolong, biaya dalam proses biaya tenaga kerja, dan bahan dalam proses BOP. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk mencatat barang dalam proses akhir ya. Jurnalnya berarti persediaan barang dalam proses akhir, debit, kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, bahan dalam proses biaya bahan penolong, bahan dalam proses biaya tenaga kerja, dan bahan dalam proses BOP. Yang di jurnal adalah persediaan produk akhir ini ya, ini yang di jurnal. Nominalnya ini. Ya.
Ya, kita hari ini materinya sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di Mteam ya. Silahkan komentar di Mteam untuk absen nanti di Mteam juga. Nanti saya akan post untuk absen jika sekalian sudah memutar video ini, silahkan untuk absen. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.